Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mereview salah satu buku yang cukup penting pembahasannya, yakni tentang pembatal keislaman ya. Dan ini adalah bukunya ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, syarah dan taklid oleh Syekh Shaleh Fauzan Al-Fauzan. Nah, ini kemudian untuk penerbitnya adalah Pustaka Imam Bonjol. Untuk bukunya sendiri ini ukurannya A5 ya, seperti buku biasanya. Kemudian untuk bagian depan menggunakan soft cover ya, dan jumlah halamannya adalah 318. Ini ya, 318 halaman. Judul bukunya sendiri adalah Penjelasan Pembatal Keislaman. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, terutama kita sebagai penuntut ilmu ya, dan juga sebagai seorang muslim tentunya ya. Jadi jangan sampai kita terjebak atau tidak sampai memahami tentang hal ini, teman-teman ya. Baik, kemudian kita baca dulu untuk sinopsisnya ya, bagian belakang halaman. Syarah Nawaqidul Islam ya. Nama lain dari buku ini adalah Nawaqidul Islam ya, atau pembatal keislaman. Selama ini kita hanya tahu bahwa ibadah seperti sholat bisa batal dan merusak oleh beberapa penyebab. Namun tahukah Anda bahwa agama Islam yang kita anut ini pun bisa rusak dan batal sebagaimana ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama ini. Sebagian umat Islam yang beranggapan bahwa apabila sudah menunaikan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan beribadah haji, berarti sudah berada pada titik aman dalam beragama, namun tidak merasa peduli keimanannya, sadar atau tidak sadar telah batal dan tauhidnya telah dikotori oleh syirik, kekufuran, bid'ah, khurafat, dan tahyul yang diekspos besar-besaran di setiap ritual keagamaan, serta tauhidnya dikotori oleh hatinya yang ragu atas kafirnya praktik dan akidah non-muslim, atau bahkan tidak menganggapnya sebagai kekafiran. Anggapan seperti ini keliru dan hal tersebut lebih berat daripada batalnya sholat, zakat, puasa, dan haji ya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini mengenalkan sumber-sumber kemurtatan yang kadang tidak terdetik dalam hati manusia. Kemudian disyarah lebih mendalam dan komprehensif oleh Syekh Dr. Shaleh Fauzan Al-Fauzan. Demikian untuk sinopsisnya, teman-teman ya. Baik, langsung saja kita review bukunya. Kita buka halaman pertama ya. Nah, ini dia langsung di awal ada mukadimah pensyarah ya, kemudian mukadimah penyedia syarah, riwayat hidup penulis matan yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, mulai dari nasab beliau hingga wafat beliau ya, dan juga karya-karya tulis beliau. Kemudian kita langsung ke daftar isi, teman-teman ya. Kita daftar isi. Nah, ini langsung daftar isi. Kemudian pelajaran pertama ya, ini bab pertama ya. Bab pertama adalah penjelasan mukadimah yang bermanfaat insya Allah sebelum masuk pada syarah Nawaqid al-Islam ya. Ini ada 5 poin di bab pertama, yakni 5 hal utama yang harus dijaga, macam-macam kekufuran, dasar-dasar kemurtatan, macam-macam manusia dalam pembatal-pembatal ini. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, kemudian masuk ke bab kedua atau pelajaran kedua ya, penjelasan pembatal pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah ya.
halaman 35. Nah, ini terkait dengan syirik, teman-teman ya. Nah, dia ada beberapa poin. Yang pertama, macam-macam syirik ya, perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar ya, subhat penyembah kuburan dan bantahan terhadapnya. Kemudian tanya jawab seputar pembahasan pembatal pertama ya, halaman 70. Kita ke halaman kedua, daftar isi ya. Masuk ke bab ketiga, yakni penjelasan pembatal kedua. Oke, jadi ini adalah pembatalan yang kedua, yakni barang siapa menjadikan perantara antara dirinya dan Allah ya. Ya, ini terkait dengan tawasul, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi tawasul ini ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang ya. Ini ada beberapa poin, ada 6 poin ya. Subhat, kemudian macam-macam tawasul yang dibolehkan dan macam-macamnya, tawasul yang dilarang ya. Kemudian tentang syafaat ya. Ya, ini tentang syafaat. Kemudian tanya jawab seputar pembatal kedua. Kemudian langsung masuk ke bab keempat, penjelasan pembatal ketiga ya. Nah, ini termasuk dalam pembatal ketiga adalah barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu mengenai kekafiran mereka ya. Kemudian ada 3 poin di sini, hukum-hukum yang menjadi dasar mengkafirkan orang kafir ya, bidang apa yang boleh berhubungan dengan orang kafir, kemudian tanya jawab ya. Langsung ke bab kelima. Nah, ini adalah pembatal keempat, yakni barang siapa berkeyakinan bahwa petunjuk selain dari Rasul lebih sempurna dari petunjuk Rasul. Nah, ini ada 3 poin di sini ya. Kemudian bab ke-6, pembatal kelima, yakni barang siapa membenci sesuatu dari agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Kemudian poin yang pertama, yang membenci apa yang diturunkan Allah terbagi menjadi 2 kelompok. Kemudian tanya jawab. Masuk ke bab ke-7 ya. Bab ke-7, pembatal ke-6, yakni barang siapa berolok-olok terhadap agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang biasa memperolok-olokkan ya. Mungkin tidak tahu atau mungkin sengaja. Nah, ini di sini pembahasannya. Macam-macam berolok-olok ya. Kemudian tanya jawab. Pelajaran ke-8 atau bab ke-8 masuk ke pembatal ke-7, yakni sihir dan diantaranya sarf dan atf ya. Ini ya, terkait dengan sihir ya. Nah, ini perdukunan, ini masuk ke perdukunan, macam-macam sihir menurut syariat, kemudian hukum sihir, masalah hukum mengobati sihir dari orang yang tersihir ya, hukum mengobati sihir dengan sihir semisalnya. Kemudian tanya jawab. Pelajaran ke-9, pembatal ke-8 ya, membantu kaum musyrikin dan menolong mereka. Nah, ini ada 4 poin ya, sini. Kemudian bab ke-10, pembatal ke-9, barang siapa berkeyakinan bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma ada 1 poin aja. Kemudian pelajaran ke-11 atau ini pembatal ke-10 ya, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Nah, ini macam-macam mempelajari ilmu agama. Kita lanjut. Nih, daftar isi terakhir ya. Pelajaran ke-12. Nah, ini pelajaran ke-12 atau penjelasan 10 pembatal keislaman. Tidak ada perbedaan dalam seluruh pembatal-pembatal ini antara yang main-main dan sungguh-sungguh. Nah, ini ya, ada 5 poin ya. Penjelasan kenapa hanya dipilih 10 pembatal keislaman. Kemudian penjelasan setiap muslim seyogyanya waspada. Penutup risalah dan sholawat atas Nabi sebagai penutup. Nah, kemudian tanya jawab. Nah, ini ya. Jadi di buku ini memang dijelaskan cuma ada 10 ya, 10 pembatal. Namun sebenarnya ini kan pembatal keislaman itu sangat banyak sekali ya. Cuma Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini merangkum ya yang paling penting ya, yang harus kita ketahui ya. Salah satunya adalah 10 ini teman-teman ya. 10 pembatal keislaman ini.
Kemudian langsung ke penjelasan pertama ya, pelajaran pertama ya, bab pertama ya, pembahasan seperti biasa ya. Untuk penjelasannya ya, untuk huruf yang dipakai fontnya juga bagus, terlihat jelas ya, font Arabnya juga ya, sangat jelas. Kemudian yang saya sukai dari buku-buku seperti ini ya, meskipun bukan bahasa Arab, tapi dari terjemahannya ini kalimat-kalimat yang digunakan ini sangat bagus ya, dan kita mudah untuk mempelajarinya. Kemudian yang terpenting adalah isinya teman-teman ya. Dari isinya ini sangat penting sekali pembahasannya. Kemudian hujah-hujah di dalam setiap permasalahan itu sangat jelas, jadi kita tidak ada keraguan di dalamnya. Cuman ada catatan kaki ya, untuk tambahan wawasan kita terkait dengan sumber-sumber ya, kemudian buku-buku, kemudian kitab-kitab ya. Ini ada di catatan kaki ya, seperti biasa. Ya, kita langsung kita ambil contoh ini yang pelajaran ke-7 atau bab ke-7 tentang pembatalan yang ke-6 ya. Yakni barang siapa berolok-olok terhadap agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia pembahasannya di sini teman-teman. Jadi ini tentang berolok-olok atau mempermainkan ya, baik itu bercanda atau yang lainnya. Nah, itu pembahasan di sini ya. Ini yang sering mungkin kadang-kadang banyak orang yang tidak memahami terkait ini ya. Padahal di sini ada sangat jelas sekali ya pembahasannya di sini ya. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 ya. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Nah, ini ya, dari sini saja, dari terjemahannya saja kita sangat jelas sekali ya bagaimana Islam ya menjelaskan terkait ini ya, permasalahan ini ya, termasuk berolok-olok atau bercanda terhadap agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, demikian teman-teman ya, sedikit review untuk masalah ini ya, buku penjelasan tentang pembatal keislaman ya, tentang sihir. Dan terakhir ya, demikian teman-teman ya untuk review kita tentang buku penjelasan pembatal keislaman atau Nawaqib al-Islam ya. Nah, ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang buku ini juga sangat populer ya, banyak dibahas di dalam kajian sunnah ya dari ustadz-ustadz kita ya. Di sana banyak dibahas tentang ini ya, pembatal keislaman ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.